Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jalanan dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih sama aku Salsabila Fidelsia dan teman sejawat dari ojek online nih, Bang Aris ya. Bang, iya. ya BTW Ya, udah lama nih Bang kita nggak bikin konten, udah ada 6 bulan mungkin ya Bang lebih. Udah lebih dari 6 bulan kayaknya. Ya, dari ini semenjak dulu Grab Hemat gitu. terakhir kali kita take konten Grab Hemat ya Bang. Berarti ya udah lebih 6 bulanan nih Bang. BTW ini Bang kemarin nih Bang ada peraturan baru, pemerintah ngeluarin peraturan di mana minimal ya Bang, minimal potongan Ya minimum. maksimal ya Bang, Maksimal potongan potongannya itu 8%. dari pihak aplikator untuk DFW online itu 8% nih Iya, Bang. betul. Dan itu udah mulai berlaku efektif semenjak 1 Juli kemarin ya Bang. Oh iya, dan udah berjalan 5 hari. lah sampai Oh, sekarang. udah 5 harian. Sekarang video ini 5 harian. Nah nih Bang, BTW menurut Abang nih dan rekan-rekan ojek online nih, gimana sih Bang implementasinya semenjak 5 hari berjalan ini Bang? Jadi sebelumnya gini ya, itu 8 yang mau ceritain sedikit aja. 8% itu sebetulnya dulu pertama kali diumumkan itu pas hari buruh 1 Mei 2026 ya? itu di Silang Monas itu sama Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah itu setelah itu diumumkan, akhirnya setelah 2 bulan itu baru implementasinya tanggal 1 Juli sekitar 5 hari yang lalu sampai sekarang. Nah sebetulnya banyak kejutan lah kita. Gimana tuh Bang kejutannya? Ada yang seneng, ada yang menurut mereka jadi turun, ada yang rugi. Oh iya? Banyak. Oh gitu, gimana nih Bang coba? Jadi kita ngomong sebelum 1 Juli dulu ya. Sebelum 1 Juli nih, sebelum berlaku efektifnya ya? Sebelum berlakunya masih 20% berarti tarif dulu? 15 plus 5% itu potongannya. Jadi kan dulu kan kita ngomongin hemat sebelumnya tuh, hemat itu berbayar 20.000. 20.000 berlangganan ya Bang, sebagai driver bayar ke aplikator 20.000. Betul, itu 10 tarif dan seterusnya itu 20.000 berkelipatan sampai 20.000 lah langganannya. Dan sebelumnya lagi kalau ngomongin tarif di hemat dan standar itu, standar itu 10.400. Tarif standarnya. Argo bersih yang diterima drivernya itu 10.400 standarnya ya. Dan banyak lagi deh. Argo minimum ya Bang? Argo minimumnya. Dan ini ngomongin sebelum kebijakan itu diberlakukan ya. Jadi ada bonus juga. Dulu ada bonus namanya tupo poin ya, berlian ya kalau di Grab. Iya betul, untuk driver. Jadi kalau yang jawara, jadi sebelum tanggal 1 itu dia dapat bonus. Poinnya 351 poin dikali 109 rupiah. Dan di atasnya ada 475 poin dikali 142 rupiah. Itu dulu ya kebijakan sebelum 8% itu dulu sebelum ini 8%. 20% ya Bang? Itu betul, itu untuk standar. Dan ada lagi nih, sebetulnya kemarin sekitaran seminggu kalau untuk Grab Hemat nih ada bonus tambahan sebetulnya. Sebelum sekitar minggu terakhir di bulan Juni itu ada bonus tambahannya. Jadi untuk 10 trip ada bonus. Kita pakai Grab Hemat itu dapat 25.000. Oh, per 10 trip dapat 25.000 kalau naik Grab Hemat. Ini saya sambil baca ya soalnya takut. Iya. Gak apa-apa, it's okay. Dan kalau 15 trip menyelesaikan Grab Hemat, ini Grab Hemat ya, dia dapat bonus 45.000. Dan itu ada jangka waktunya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dari jam 3 sore sampai 9 malam kalau misalnya narik 10 tarikan Grab Hemat. Nah, minimal 10 tarikan Grab Hemat itu dapat 25.000 minimal ya. 15-nya dapat 45.000. Oke. Itu dulu ya sebelum itu kebijakan sebetulnya masih baru sebetulnya, seminggu sebelum diberlakukannya potongan baru. Potongan 8% ini ya. Nah sekarang itu sebetulnya itu yang sebelumnya nih ada tanggalan berbayar, ada poinnya, ada bonusnya. Nah setelah tanggal 1 diberlakukannya tarif 8%, ekspektasi driver itu termasuk saya lah, saya kan pakai juga standar. Jadi ekspektasinya itu dengan 8% itu biasanya nih saya terima nih 10.400 nih. Iya.
saya pikir setelah 8% itu kemungkinan mungkin sekitar saya terima itu bersihnya 13.000 Oh, dari hitungan para driver nih ya. per tarif minimumnya. Per tarif minimum. minimumnya. Yang tadinya 10.400 jadi 13 ribuan. Iya betul betul. Ya. Jadi ekspektasi kita emang terlalu tinggi. Oh, oke, oke. Ya. Jadi sebelum ada sedikit tambahan nih. Jadi sebelum tanggal 1 itu untuk khusus Grab Hemat dia dapat notif. Dapat notif mengisi persetujuan. Persetujuannya ada banyak tuh persetujuan. Nah, di salah satu itunya itu khusus untuk Grab Hemat itu dia ada potongan 8%-nya H+1 setelah dia menyelesaikan orderan hari itu. Jadi kalau berarti kita besoknya ya? Kalau kita nyelesain orderan tanggal 1 Iya. jadi potong tanggal 2. Nah, itu untuk Grab Hemat ya untuk standar dan Excel dan lainnya tetap. Nah, setelah berjalan nih tanggal 1 mulai segala macam sebetulnya bukan jadi sebut keluhan karena kita tuh kaget Sudah sesuai ekspektasi gitu. Iya, nggak sesuai juga sebetulnya. Nggak sesuai juga. Oke. Jadi kata developer hemat nih teman-teman saya nih, justru tarifnya nurun. Jadi 10.200 dari sebelumnya 1.400 itu, dan tarif minimal yang diterima driver. tarif minimumnya yang diterima driver dan yang bikin kaget itu ya kaget sebetulnya, kalau kaget semuanya. Jadi yang sama kita dapat bonus tupo dari Grabback itu kita nggak dapat. Sekarang semenjak efektifnya 8% ini nggak ada tupo-tupoan tuh bang? Nggak ada. Jadi udah nggak ada tupo lagi untuk Grabback ya. Jadi di yang terbaru itu munculnya cuma untuk Grab Express, GrabFood. Grabback udah nggak ada tuh. Oh, berarti skema bonus hanya untuk GrabFood sama Grab Express. Itu Grabback udah hilang gitu. Ya, itu sebetulnya bikin kaget dan ya sedikit jadi keluhan juga karena bonus itu biasanya untuk menutupin kalau misalnya kita bensin itu dari situ tuh biasanya. Dan gini Kak Bila, pokoknya mas satu hari setelah berjalannya kebijakan itu dilakukan tuh tanggal 1 keluhan dari driver itu bonus tuponya hilang. Pertama nih semenjak berlaku efektifnya potongan 8% itu pertama bonus tuponya yang skema bonus bagi Grabback hilang ya. Terus tarif untuk Grab Hemat terus Grab itu turun dari 10.400 ke 10.200. Ada argo minimal yang diterima driver turun dari 1.400 jadi 1.200 dan itu juga nggak sesuai ekspektasi ya karena potongannya 8% gitu ya jadi peraturannya. Ekspektasi kita itu ekspektasinya dari 8% itu dipikir kita itu dari kan customer bayarnya itu sekitaran 15.000. Kita ekspektasi itu 13 ribuan. Ekspektasi 13 ribuan, jadi malah turun jadi 10.200. Nah itu dan setelah nanti dimunculkan fotonya. Jadi di situ itu ada biaya platform yang jadi sebetulnya menurut saya sebelum dan sudah juga tetap gede. Itu naik sekitaran Rp1.000 dari sebelumnya. Misalnya biaya platform ini adalah biaya yang dibebankan oleh sepenuhnya kepada penumpang dari penumpang untuk aplikator. Untuk pihak aplikator dan itu tidak termasuk ke dalam biaya yang dipotong untuk diterima driver gitu ya Bang? Pendapatan minimumnya. Jadi itu kalau saya lihat dari potongannya itu biaya platform itu sebelum tanggal 1 itu dan setelah 1 itu naik biaya platformnya naik kurang lebih Rp1.000. Oke. Itu minimumnya. Itu sebetulnya kita juga masih gimana ya, gede banget gitu, lebih gede potongan biaya platformnya itu daripada potongan yang menurut sebelumnya 20% itu udah termasuk kita ternyata platformnya itu lebih gede sendiri. Jadi sebelumnya biaya platform itu untuk Grab standar ya, standar itu Rp2.000. Ini kalau kita lihat di yang udah sejalan ya. Di sekarang itu naik Rp3.000. Jadi naik 1.000 ya. Rp3.000 itu untuk jadi itu dibebankan kepada penumpang ya. Grabback bukan Grab Hemat. Dan Excel juga sama. Excel malah lebih gede. Grab Excel itu sebelumnya Rp3.000, sekarang itu Rp4.100 atau Rp4.000. Pokoknya naik Rp1.000 dah. Jadi
jadi kita itu tetap menurut kita itu tetap kalau masalah rugi dan untung ya tipis-tipis aja jadi Iya benar. nggak sesuai sama Gimana ya mau dibilang untung juga dengan ada kebijakan baru ini dibilang pendapatan naik juga enggak gitu ya. enggak. Dibilang pendapatan turun juga ya turun lumayan gitu. Jadi Karena nerimanya lebih kecil dari harga iya. minimum ya. Terus jadi setelah 1 hari atau 2 hari itu berjalan itu ada informasi lanjutan, ada konferensi pers. Jadi di keterangan itu sebetulnya bukan tarifnya yang nggak naik, bukan tarifnya yang turun, tapi argonya itu diturunkan sama aplikator. Oh, jadi Justru- semenjak berjalan efektif di 1 hari 2 hari ini adalah driver komplain gitu. Kok Yang turun? diterima malah turun gitu. Nah, Nah, jadi itu. jawaban dari pihak aplikatornya itu bukan harganya yang turun. Konferensi persnya di DPR. Oh, konversi pers yang dilakukan oleh DPR itu bilang harganya bukan harganya yang turun tuh. Iya, katanya justru tarif untuk si customer itu diturunin. Makanya Oh, jadi berarti dari customer bayar lebih murah. nah, gitu. lebih murah, lebih murah. Itu statementnya ya. Statement. Statementnya. Tapi setelah kalau saya ini saya ngejalanin sendiri ya. Jadi saya nggak mengatasnamakan sana sini, saya ngejalanin sendiri, ngerasain sendiri. Jadi Sebagai driver, ya? sebagai driver dan ada nanti saya dicantumin juga nanti itunya. Jadi setelah itu sebetulnya kita itu dapetnya sama aja. Emang di situnya turun Argo bersih. bukan pembayaran dari customernya. Ah, Customer bayarnya turun di situ angkanya turun. Misalnya Grab back itu sebelumnya itu penumpang itu bayar 13.000. Itu belum termasuk biaya aplikasi ya. aplikasi dan sebagainya. 13.000. Nah, setelah 8% itu dia turun bayarnya 12.000. Ah, 12.000. Nah, tapi ada tapinya. Biaya platformnya itu naik juga sama. Naik Jadi juga. sebetulnya itu cuma kayak mindahin argonya dari argo yang diturun itu dipindahin ke biaya aplikasi. Biaya platform. Dan biaya platform itu untuk oh. aplikatornya langsung. Ya berarti oke. Gitu sih. Berarti ongkosnya diturunin 1.000 tapi biaya platformnya dinaikin 1.000. Dan ongkosnya yang buat potong yang dihitung buat potong driver itu malah jadi turun 1.000. Tapi biaya platform yang untuk full dipotong oleh pihak manajemen itu jadi nambah 1.000 gitu ya. Betul. Oh, Jadi itu bukan katanya, itu sesuai dengan ada di bukti riwayat perjalanan kalau kita setelah menyelesaikan itu ada. Oh iya ada di aplikasi ya bang. Ya sebetulnya itu sih Kabila. Sebetulnya jadi kita baru 5 hari sih emang ngejalaninnya juga. Ya sedikit ada keluhan, ada sebetulnya kalau masalah ngomong ada keuntungan nggak sih sebetulnya dari legal ada sebetulnya. Oh, iya, betul sih. Ada sebetulnya banyak keuntungan. Banyak banget. Dari 8% itu tarif Grabback yang bukan hemat ya, yang sadar itu naik dari asalnya 10.400 ke 6.200 itu tarif dasarnya setelah diberlakukannya 8%. Oh. Ada keuntungannya juga, cuma secara garis besar masih banyak menurut saya nih pribadi yang ya ini masih banyak kekurangan lah. Jadi mudah-mudahan bisa ditemukan titik tengahnya juga. Jadi untuk drivernya juga untung, untuk aplikatornya juga untung. Iya, win-win solution ya. Iya, win-win solution untuk biar kedepannya tetap berjalan juga. Jadi driver itu sebetulnya bukan demo mulu, enggak sebetulnya. Jadi dia ada suara menyampaikan aspirasi aja. Yang kan kita ke aplikator kan ngomong. Iya betul. Kemana lagi kalau bukan gitu. Kalau bukan Jadi itu sebagai aspirasi sih. Jadi bukan sebagai nanti aplikatornya. Jadi bukan mandang demo itu sebagai ancaman. Jadi sebagai suara aspirasi kita driver gitu aja sih. Betul. Dan sebagai driver yang menjalankan Iya, menjalankan sebetulnya. dan menjadikan ini sebagai pencarian utama ya bang. Nah, jadi sebagai mata pencarian utama ya full time mojol. Sebenarnya gini Kabila, saya juga yang nggak menutup gitu maksudnya. Saya juga ngapresiasi lah buat Grab banyak benefit yang udah dikasih selama ini. Entah dari yang sebelum 8%, entah sekarang udah 8%, sebetulnya banyak. Jadi di notif ada umroh untuk driver, terus sekarang nih banyak di notif nih diadain kelas-kelas supaya drivernya itu naik kelas itu maksudnya
jadi drivernya itu lebih banyak keahlian. Skill ya, Skillnya itu skill baru. ditambahin, diajarin skill baru. Kayak pelatihan gitu. Pelatihan ada pelatihan sendiri, terus di modal-modalnya juga dipermudah. Dari misalnya kita ada Grab Merchant bukan dikasih dimodalin, ada pengajuan itu lebih dipermudah sama Grab. Jadi banyak benefitnya banyak. Benefitnya banyak. Dan yang terbaru nih dari Kementerian dari UMKM itu. Jadi ojol itu udah bisa untuk pengajuan pinjaman karena ojol itu udah disebut saya lupa namanya. Jadi dia itu udah dikategoriin sama kayak UMKM. Oke. Itu pelaku usaha gitu ya. Pelaku usaha. Betul. Jadi itu sebetulnya banyak benefit. Sebenarnya banyak benefit ya sebagai driver yang diberikan oleh aplikator. Jadi ini kita ngomong ini tuh setelah diberlakukan itu sebagai disebutnya koreksi. Koreksi sebagai saya sendiri lah saya yang ngejalanin setelah dilakukannya tarif itu. Dan teman-teman lain juga ada yang kita yang mengeluhkan segala macam itu bukan karena nggak bersyukur segala macam, jadi pengen yang lebih baik lah itu aja sih. Betul. Ya benar sih Bang, sebenarnya dari aku juga mau ngasih apresiasi yang sebesar-besarnya ini semenjak adanya perusahaan ojek online ini masuk ke Indonesia ini, ekonomi kita banyaknya terbantu orang-orang yang susah dapat pekerjaan, orang-orang yang sambil kuliah, orang-orang yang masih PHK, yang nggak punya skill atau nggak punya ijazah misalnya gitu ya untuk melamar pekerjaan tertentu, jadi sangat-sangat terbantu dengan adanya ojek online ini. Jadi sebenarnya ya nggak ngeluh yang minta ini minta itu minta banyak itu enggak ya, kita cuma ngasih koreksi sedikit aja karena memang menurut para driver ini jauh dari ekspektasi kita ya Bang. Ya semoga lebih baik lah, lebih baik ke depannya. Kebijakannya lebih win-win solution buat driver dan buat aplikator dan buat penumpang juga tentunya. Nah, buat penumpang juga betul. Jadi tiga pihak ini ya oke lah. Oke, makasih banyak loh Bang Aris bincang-bincangnya. Iya. Sampai udah dalam ini. Gak apa-apa. Semangat terus ya buat teman-teman semuanya. Semangat buat teman-teman driver semuanya. Sehat-sehat selalu dan buat pihak aplikator juga dan buat pihak pemerintah yang udah menengahi antara driver dan aplikator. Terima kasih banyak sudah mendengarkan banyak inspirasi dari kami. Ya, akhir kata aku Salsabila dan Bang Aris pamit undur diri. Sampai jalan di Bangku kalian berada, sehat-sehat terus. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.